Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang nenek bernama Siti. Nenek Siti adalah seorang janda berusia 55 tahun yang telah lama kehilangan suaminya. Sejak suaminya meninggal, Nenek Siti hidup sendirian di rumahnya yang sederhana. Meskipun hidup dalam kesendirian, Nenek Siti selalu berusaha untuk tetap kuat dan mandiri. Nenek Siti memiliki 5 anak, yaitu Rina, Budi, Hendra, Ina, dan Maya. Rina, Budi, Hendra, dan Ina adalah anak-anak yang sudah menikah dan tinggal di luar kota bersama keluarga mereka masing-masing. Mereka jarang pulang karena kesibukan pekerjaan dan keluarga. Meskipun begitu, mereka selalu berusaha untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Nenek Siti dan saling berkomunikasi melalui telepon. Rina, anak sulung Nenek Siti, tinggal di Jakarta bersama suaminya dan 2 anak mereka. Rina bekerja sebagai seorang kepala departemen di sebuah perusahaan besar dan seringkali sibuk dengan pekerjaannya. Meskipun begitu, Rina selalu berusaha memberikan perhatian dan dukungan kepada Nenek Siti. Budi adalah anak kedua Nenek Siti yang tinggal di Bandung bersama keluarganya. Budi bekerja sebagai seorang insinyur di sebuah perusahaan teknologi. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan selalu memberikan dukungan moral kepada Nenek Siti. Hendra adalah anak ketiga Nenek Siti yang tinggal di Surabaya. Hendra bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit besar. Meskipun pekerjaannya sangat sibuk, Hendra selalu berusaha menyempatkan waktu untuk menelepon dan berbicara dengan Nenek Siti. Ina adalah anak keempat Nenek Siti yang tinggal di Yogyakarta bersama suaminya. Ina bekerja sebagai seorang dosen di sebuah perguruan tinggi. Ia selalu berusaha memberikan perhatian dan dukungan kepada Nenek Siti, meskipun jarak yang memisahkan mereka. Sementara itu, Maya adalah anak bungsu yang masih tinggal bersama Nenek Siti di desa. Maya adalah seorang wanita muda yang rajin dan penuh tanggung jawab. Ia bekerja sebagai guru di desa tersebut dan selalu berusaha membantu ibunya dalam segala hal. Maya juga dikenal sebagai sosok yang ceria dan penuh semangat, membuat suasana di rumah Nenek Siti selalu terasa hangat. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Nenek Siti selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga-tetangganya. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan suka membantu orang lain. Namun, di balik sikap ramahnya, Nenek Siti menyimpan perasaan kesepian yang mendalam. Ia merindukan kehadiran suaminya yang telah tiada dan merasa bahwa hidupnya semakin hampa tanpa sosok suami yang selalu mendampinginya. Setiap hari, Nenek Siti menjalani rutinitasnya dengan penuh kesabaran. Ia membantu Maya dalam mengurus rumah tangga dan kadang-kadang membuat kue untuk dijual di pasar desa. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Nenek Siti selalu berusaha untuk tetap tabah dan berpikir positif. Pada malam hari, Nenek Siti seringkali duduk di teras rumahnya, mengenang masa-masa indah bersama suaminya dan berharap bahwa suatu hari nanti, hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Ia selalu berdoa kepada Tuhan, memohon agar diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang datang dalam hidupnya. Tetangga-tetangga Nenek Siti juga seringkali berusaha memberikan dukungan dan perhatian kepadanya. Mereka merasa bahwa Nenek Siti adalah sosok yang baik dan penuh kasih sayang. Meskipun begitu, Nenek Siti tetap merasa bahwa hanya cinta dari seseorang yang benar-benar tuluslah yang bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Sejak kehilangan suaminya, Nenek Siti selalu merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh anak-anaknya dan tetangga yang baik. Malam-malamnya seringkali dilalui dengan mengenang masa-masa indah bersama suaminya. Ia seringkali duduk di teras rumahnya, memandang bintang-bintang di langit dan berharap bahwa suaminya sedang menatapnya dari atas sana. Nenek Siti memiliki 5 anak, namun hanya Maya yang masih tinggal bersamanya di desa. Keempat anaknya yang lain sudah menikah dan hidup jauh di luar kota. Meskipun mereka selalu berusaha menjaga komunikasi dengan menelepon, Nenek Siti tetap merasa ada kekosongan yang sulit diisi. Pada suatu malam yang dingin, Nenek Siti duduk sendirian di teras rumahnya. Angin malam bertiup lembut, membawa kenangan dan perasaan rindu yang mendalam. Ia mengenang kembali saat-saat bersama suaminya,
saat mereka masih muda dan penuh semangat. Ingatan tentang suaminya membuat hatinya terasa sepi dan hampa. "Alangkah indahnya jika kamu masih di sini, menemani hari-hariku," bisik Nenek Siti dalam hati, memandang ke langit yang cerah. Setiap kali melihat Maya dan pacarnya Rian, Nenek Siti merasa teringat pada masa lalunya bersama suaminya. Kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka membuat Nenek Siti merasa sedikit iri. Ia berharap bisa merasakan kembali perasaan cinta yang tulus dan mendalam seperti yang dulu ia miliki. Di tengah malam, Nenek Siti seringkali terbangun dari tidurnya dengan perasaan cemas dan gelisah. Kesepian yang ia rasakan semakin mendalam, membuatnya mencari cara untuk mengisi kekosongan dalam hatinya. Ia mencoba berbagai kegiatan, mulai dari berkebun hingga mengikuti pengajian di desa, namun perasaan kesepian itu tetap ada. Nenek Siti mulai menyibukkan dirinya dengan kegiatan berkebun. Ia menanam berbagai jenis bunga dan sayuran di kebunnya yang kecil. Setiap pagi, Nenek Siti menyiram tanaman-tanamannya dan merawatnya dengan penuh cinta. Meskipun begitu, tanaman-tanaman tersebut tidak bisa sepenuhnya menghapus perasaan kesepian dalam hatinya. Di pengajian desa, Nenek Siti berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari ketenangan batin. Ia selalu berdoa agar diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang datang dalam hidupnya. Meskipun pengajian memberikan sedikit ketenangan, perasaan kesepian itu tetap menghantui hatinya. Suatu hari, Nenek Siti berbicara dengan Maya tentang perasaannya. "Maya, ibu merasa sangat sepi sejak ayahmu meninggal. Ibu merindukan kehadiran seseorang yang bisa mengerti dan menemani ibu," kata Nenek Siti dengan suara lirih. Maya menggenggam tangan ibunya dengan lembut. "Ibu, kami semua mencintaimu. Meskipun kami tinggal jauh, kami selalu berusaha memberikan perhatian dan dukungan. Jangan merasa sendirian, Bu. Kami selalu ada untukmu," jawab Maya dengan penuh kasih sayang. Meskipun begitu, Nenek Siti tetap merasa bahwa hanya cinta dari seseorang yang benar-benar tuluslah yang bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Ia merasa bahwa hidupnya akan lebih berarti jika ada seseorang yang bisa mencintainya dengan sepenuh hati. Seiring berjalannya waktu, perasaan kesepian Nenek Siti semakin bertambah. Ia merasa bahwa dirinya membutuhkan kehadiran seseorang yang bisa mengerti dan mencintainya. Perasaan ini membuatnya semakin gelisah dan bingung, terutama saat melihat Maya dan Rian yang selalu bahagia bersama. Nenek Siti seringkali menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku lama di perpustakaan kecilnya. Ia membaca buku-buku tentang cinta dan kehidupan, mencoba mencari penghiburan dalam kata-kata yang tertulis di halaman-halaman tersebut. Meskipun membaca memberikan sedikit hiburan, perasaan kesepian itu tetap ada. Di balik kesibukannya, Nenek Siti juga seringkali membantu tetangganya yang membutuhkan. Ia merawat anak-anak tetangganya ketika mereka sedang bekerja, membuat kue untuk dijual di pasar, dan bahkan menjadi tempat curhat bagi beberapa tetangganya yang merasa bingung dengan masalah mereka. Meskipun membantu orang lain memberinya kebahagiaan, perasaan kosong itu tetap menghantui hatinya. Nenek Siti tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi tanpa kehadiran suaminya. Namun ia berharap bahwa suatu hari nanti, ia bisa menemukan kebahagiaan yang ia cari. Ia ingin merasakan kembali perasaan cinta yang tulus dan mendalam seperti yang dulu ia miliki bersama suaminya. Setiap malam, Nenek Siti berdoa dengan penuh harapan. Ia berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar dari kesepian yang ia rasakan dan memberinya kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidupnya. Nenek Siti percaya bahwa Tuhan selalu mendengar doanya dan suatu hari nanti, hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Selama beberapa bulan, perasaan Nenek Siti terhadap Rian semakin kuat. Meskipun ia tahu bahwa perasaannya ini salah, ia tidak bisa menghilangkan perasaan tersebut. Setiap kali melihat Rian, Nenek Siti merasa hatinya berdebar dan tak bisa mengendalikan perasaan cintanya. Ia merasa bahwa Rian adalah sosok yang bisa mengisi kekosongan dalam hidupnya. Nenek Siti selalu berusaha untuk menyembunyikan perasaannya. Ia tidak mau merusak hubungan baiknya dengan Maya dan tidak ingin membuat Rian merasa tidak nyaman. Namun, semakin lama, menyembunyikan perasaan itu menjadi semakin sulit. Nenek Siti merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengatasi perasaan ini. Suatu hari,
Ketika Maya dan Rian sedang pergi ke kota untuk berbelanja, Nenek Siti duduk sendirian di rumah. Ia merenung tentang perasaannya dan mencoba mencari cara untuk mengatasi perasaan cintanya. Nenek Siti merasa bahwa ia harus berbicara dengan seseorang tentang perasaannya, namun ia tidak tahu kepada siapa ia bisa berbicara. Nenek Siti memutuskan untuk pergi ke rumah sahabat dekatnya, Bu Ningsih, yang tinggal di desa sebelah. Bu Ningsih adalah seorang wanita bijaksana yang selalu memberikan nasihat yang baik kepada Nenek Siti. Nenek Siti merasa bahwa Bu Ningsih adalah satu-satunya orang yang bisa mengerti perasaannya. Bu Ningsih, saya merasa sangat bingung dan gelisah. Saya menyimpan perasaan yang salah terhadap pacar anak bungsu saya, Rian. Saya tahu ini salah, tapi saya tidak bisa menghilangkan perasaan ini, kata Nenek Siti dengan suara lirih. Bu Ningsih mendengarkan dengan penuh perhatian. Siti, saya mengerti perasaanmu. Kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan perasaan cinta. Tapi kamu harus ingat bahwa ini adalah perasaan yang salah. Kamu harus kuat dan mencari cara untuk mengatasi perasaan ini, jawab Bu Ningsih dengan lembut. Bu Ningsih, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Setiap kali melihat Rian, saya merasa hatiku berdebar dan tak bisa mengendalikan perasaan cintaku, kata Nenek Siti dengan air mata mengalir di pipinya. Bu Ningsih meraih tangan Nenek Siti dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Siti, kamu harus berusaha mengatasi perasaan ini. Jangan biarkan perasaan cintamu merusak hubunganmu dengan Maya dan Rian. Cobalah untuk fokus pada hal-hal lain yang bisa membuatmu bahagia. Nasihat Bu Ningsih dengan suara lembut namun tegas. Nenek Siti merasa sedikit lega setelah berbicara dengan Bu Ningsih. Ia tahu bahwa perasaannya ini salah dan harus mencari cara untuk mengatasinya. Namun, hati kecilnya tetap merindukan kehadiran Rian dan perasaan cintanya semakin sulit untuk dihilangkan. Setiap kali melihat Rian dan Maya bersama, Nenek Siti merasa hatinya semakin hancur. Ia merasa bahwa hidupnya semakin hampa tanpa cinta yang tulus. Perasaan ini membuatnya gelisah dan bingung setiap saat. Suatu malam, ketika Nenek Siti duduk sendirian di teras rumahnya, ia memutuskan untuk berdoa dengan penuh harapan. Tuhan, tolong bantu aku mengatasi perasaan ini. Berikan aku kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dan menghilangkan perasaan cinta yang salah ini. Doa Nenek Siti dalam hati. Meskipun perasaannya makin sulit untuk dikendalikan, Nenek Siti berusaha untuk tetap tabah dan mencari cara untuk mengatasi perasaan cintanya. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, Tuhan akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Semakin hari, perasaan Nenek Siti terhadap Rian semakin sulit untuk disembunyikan. Ia merasa bahwa ia harus mengungkapkan perasaannya kepada Rian, meskipun ia tahu bahwa perasaannya ini salah. Nenek Siti berharap bahwa dengan mengungkapkan perasaannya, ia bisa mendapatkan ketenangan hati. Suatu sore, ketika Maya sedang pergi mengajar di sekolah, Nenek Siti melihat Rian duduk sendirian di teras rumah. Ini adalah kesempatan yang dinantinya untuk berbicara dengan Rian tanpa kehadiran Maya. Dengan hati berdebar dan perasaan campur aduk, Nenek Siti mendekati Rian. Rian, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kamu, kata Nenek Siti dengan suara gemetar. Rian menoleh dan tersenyum. Ada apa, Bu Siti? Apa yang ingin ibu bicarakan? Tanyanya dengan penuh perhatian. Nenek Siti merasa canggung, namun ia tahu bahwa ia harus mengungkapkan perasaannya. Rian, saya tahu ini mungkin terdengar aneh dan salah, tapi saya merasa bahwa saya telah jatuh cinta padamu. Saya tidak bisa mengendalikan perasaan ini, dan saya merasa bahwa kamu adalah seseorang yang bisa mengisi kekosongan dalam hidup saya, kata Nenek Siti dengan suara lirih. Rian terkejut mendengar pengakuan Nenek Siti. Ia merasa bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Bu Siti, saya sangat menghormati ibu, tapi saya tidak bisa menerima perasaan ini. Saya mencintai Maya, dan saya tidak mungkin menjalin hubungan dengan ibu. Tolong, buang jauh-jauh perasaan ini, jawab Rian dengan suara lembut namun tegas. Nenek Siti merasa hatinya hancur mendengar penolakan Rian. Ia tahu bahwa perasaannya ini tidak mungkin diterima, namun mendengar kata-kata Rian membuatnya merasa semakin hampa dan kesepian. Saya mengerti, Rian. Saya hanya ingin mengungkapkan perasaan saya.
Terima kasih telah mendengarkan, kata Nenek Siti dengan suara penuh rasa sakit. Rian merasa bersalah melihat Nenek Siti sedih. Bu Siti, saya berharap ibu bisa menemukan kebahagiaan yang ibu cari. Saya akan selalu menghormati ibu dan berusaha menjaga hubungan baik, kata Rian dengan suara penuh empati. Nenek Siti hanya mengangguk pelan dan berusaha tersenyum meskipun hatinya terasa hancur. Setelah percakapan itu, Nenek Siti merasa bahwa hidupnya semakin hampa dan perasaannya semakin sulit untuk dikendalikan. Setelah pengakuan cintanya ditolak oleh Rian, Nenek Siti merasa semakin putus asa dan kesepian. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi untuk mengatasi perasaan cintanya yang salah. Perasaan ini membuatnya merasa semakin hampa dan cemas setiap harinya. Nenek Siti merasa bahwa hidupnya tidak lagi berarti tanpa kehadiran cinta yang tulus. Suatu malam, ketika Nenek Siti duduk sendirian di kamarnya, ia teringat tentang cerita-cerita kuno mengenai guna-guna. Meskipun ia tahu bahwa menggunakan guna-guna adalah perbuatan yang salah, ia merasa bahwa dirinya tidak punya pilihan lain. Dalam keputusasaan, Nenek Siti memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun yang tinggal di desa sebelah. Dengan hati yang berat, Nenek Siti mengunjungi dukun tersebut. Dukun itu adalah seorang wanita tua yang dikenal memiliki kemampuan dalam hal-hal gaib. Bu Siti, saya bisa merasakan kesedihan dan keputusasaan dalam hatimu. Apa yang bisa saya bantu? Tanya dukun itu dengan suara lembut namun misterius. Nenek Siti merasa sedikit ragu, namun ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk mendapatkan cinta Rian. Saya ingin meminta bantuanmu untuk membuat Rian mencintaiku. Saya tahu ini salah, tapi saya merasa bahwa ini satu-satunya cara untuk mengatasi perasaan cintaku yang mendalam, kata Nenek Siti dengan suara penuh harap. Dukun itu menatap Nenek Siti dengan penuh perhatian. Baiklah, Bu Siti, saya akan membantumu. Namun, kamu harus ingat bahwa guna-guna ini memiliki risiko yang besar. Jika terkena orang yang salah, efeknya bisa sangat berbahaya. Peringatkan dukun itu dengan suara tegas. Nenek Siti merasa bahwa dirinya tidak punya pilihan lain. Saya siap menerima risiko itu. Tolong bantu saya, kata Nenek Siti dengan suara penuh tekad. Dukun itu memberikan Nenek Siti sebuah ramuan khusus dan instruksi tentang cara menggunakan guna-guna tersebut. Dengan harapan besar, Nenek Siti mengikuti instruksi tersebut dan mencoba menggunakan guna-guna itu pada Rian. Ia berharap bahwa guna-guna itu bisa membuat Rian mencintainya dan mengisi kekosongan dalam hidupnya. Namun, malang tak dapat ditolak. Guna-guna itu malah mengenai Bujang, seorang pemuda berusia 25 tahun yang tinggal di sebelah rumah Nenek Siti. Bujang tiba-tiba merasa jatuh cinta kepada Nenek Siti dan mulai menunjukkan perasaan cintanya dengan cara yang tidak biasa. Bu Siti, saya tidak tahu mengapa, tapi saya merasa bahwa saya sangat mencintaimu. Saya ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, kata Bujang dengan penuh semangat. Nenek Siti terkejut dan merasa cemas mendengar pengakuan Bujang. Ia tahu bahwa guna-guna itu salah sasaran dan malah mengenai pemuda desa sebelah. Perasaan cemas dan bersalah menghantui hatinya. Ia tidak tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini. Sejak guna-guna yang salah sasaran itu, Bujang mulai berperilaku aneh. Ia selalu mencoba mendekati Nenek Siti dan mengungkapkan perasaan cintanya dengan cara yang tidak biasa. Meskipun Nenek Siti merasa bersalah atas kejadian ini, ia tidak tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini. Ia merasa bahwa dirinya telah membuat kesalahan besar. Perilaku aneh Bujang mulai meresahkan warga desa. Mereka melihat perubahan drastis dalam sikap dan tindakan Bujang. Dari yang sebelumnya pemuda yang pendiam dan pekerja keras, Bujang tiba-tiba menjadi sosok yang agresif dan obsesif terhadap Nenek Siti. Warga desa mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Suatu hari, tetangga Nenek Siti, Bu Tuti, datang berkunjung ke rumahnya. Bu Tuti merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi di desa. Bu Siti, saya merasa bahwa ada yang aneh dengan perilaku Bujang belakangan ini. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya Bu Tuti dengan penuh kekhawatiran. Nenek Siti merasa canggung dan tidak tahu harus menjawab apa. Bu Tuti, saya juga merasa bingung dengan perilaku Bujang. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Nenek Siti dengan suara bergetar.
Rumor tentang perilaku aneh Bujang mulai menyebar di desa. Warga desa merasa khawatir dan tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan drastis dalam sikap Bujang. Mereka mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Pada suatu malam, beberapa warga desa mengadakan pertemuan di balai desa untuk membahas situasi tersebut. Mereka merasa bahwa situasi ini harus segera diatasi sebelum menjadi lebih buruk. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Bujang. Perilakunya semakin meresahkan, kata Pak Lurah dengan suara tegas. Di sisi lain, Nenek Siti merasa semakin gelisah dan bingung dengan situasi ini. Ia tahu bahwa dirinya bertanggung jawab atas guna-guna yang salah sasaran, namun ia tidak tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini. Perasaan cemas dan bersalah semakin menghantui hatinya setiap hari. Maya, yang merasa bahwa ada yang aneh dengan ibunya, mencoba berbicara dengan Nenek Siti. "Ibu, saya merasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Tolong ceritakan kepada saya apa yang sebenarnya terjadi," kata Maya dengan penuh perhatian. Nenek Siti merasa bahwa ia harus mengungkapkan kebenaran kepada Maya. "Maya, ada sesuatu yang ingin ibu katakan. Sebenarnya, ibu merasa jatuh cinta pada Rian, dan ibu melakukan kesalahan besar dengan menggunakan guna-guna untuk membuatnya mencintai ibu. Tapi guna-guna itu malah mengenai Bujang, dan sekarang semuanya menjadi kacau," kata Nenek Siti dengan air mata mengalir di pipinya. Maya merasa terkejut dan tidak percaya mendengar pengakuan ibunya. "Ibu, mengapa ibu melakukan ini? Ini adalah kesalahan besar. Kita harus mencari cara untuk mengatasi situasi ini sebelum semakin buruk," kata Maya dengan suara tegas. Nenek Siti merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatannya. Ia tahu bahwa dirinya harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di desa. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan besar yang telah dibuatnya. Sementara itu, Bujang semakin menunjukkan perilaku aneh. Ia seringkali datang ke rumah Nenek Siti tanpa diundang, membawa bunga dan hadiah-hadiah kecil. Setiap kali bertemu dengan Nenek Siti, Bujang selalu mengungkapkan perasaan cintanya dengan cara yang tidak biasa. "Bu Siti, saya tidak tahu mengapa, tapi saya merasa sangat mencintaimu. Saya ingin kamu menjadi bagian dari hidupku," kata Bujang dengan penuh semangat. Nenek Siti merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia berusaha menjelaskan kepada Bujang bahwa perasaan itu adalah hasil dari guna-guna yang salah, namun Bujang tidak bisa mengerti. "Bujang, kamu harus mengerti bahwa ini semua adalah kesalahan. Perasaan cintamu akibat dari guna-guna yang salah sasaran, dan kita harus mencari cara untuk mengatasi ini," kata Nenek Siti dengan suara penuh ketegasan. Namun, Bujang tetap bersikeras dengan perasaannya. Perilaku anehnya semakin meresahkan warga desa, dan mereka mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di desa mereka. Beberapa warga desa bahkan merasa bahwa mereka juga merasakan efek dari guna-guna itu, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Pak Lurah dan beberapa warga desa memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang situasi ini. Mereka mendatangi dukun yang tinggal di desa sebelah untuk mencari tahu penyebab dari perubahan perilaku Bujang. Dukun itu menceritakan kepada mereka tentang guna-guna yang pernah diberikan kepada Nenek Siti, dan bagaimana guna-guna itu bisa salah sasaran. "Warga desa, kita harus mencari solusi untuk mengatasi situasi ini. Guna-guna yang salah ini harus dihentikan sebelum semakin meresahkan," kata Pak Lurah dengan suara penuh ketegasan. Nenek Siti merasa semakin bersalah dan sedih mendengar bahwa guna-guna yang salah telah menyebabkan kekacauan di desa. Ia tahu bahwa dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahan ini, namun ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki situasi yang semakin rumit. Maya berusaha memberikan dukungan kepada ibunya. "Ibu, kita harus mencari cara untuk menghentikan guna-guna ini. Saya akan menemanimu mengatasi situasi ini," kata Maya dengan suara penuh kasih sayang. Nenek Siti hanya bisa mengangguk pelan, merasa cemas dan bingung dengan situasi yang semakin tak terkendali. Ia berharap bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Setelah warga desa mengetahui bahwa guna-guna yang salah sasaran adalah penyebab dari perilaku aneh Bujang, mereka merasa marah dan kecewa. Mereka merasa bahwa Nenek Siti telah meresahkan desa dan menyebabkan kekacauan yang tidak perlu.
Warga desa merasa bahwa mereka harus mengambil tindakan tegas untuk mengatasi situasi ini. Pada suatu malam, warga desa mengadakan pertemuan darurat di balai desa. Mereka membahas tentang tindakan yang harus diambil terhadap Nenek Siti. Kita tidak bisa membiarkan Nenek Siti meresahkan desa dengan guna-gunanya. Kita harus mengambil tindakan tegas, kata Pak Lurah dengan suara penuh ketegasan. Beberapa warga desa setuju dengan pendapat Pak Lurah. Mereka merasa bahwa pengusiran Nenek Siti adalah satu-satunya cara untuk mengatasi situasi ini. Kita harus mengusir Nenek Siti dari desa ini. Ia telah meresahkan kita semua, kata seorang warga dengan suara tegas. Keesokan harinya, warga desa berkumpul di depan rumah Nenek Siti. Mereka datang dengan wajah marah dan penuh kebencian. Maya merasa cemas dan mencoba melindungi ibunya. "Tolong, jangan lakukan ini. Ibu saya sudah menyesali perbuatannya," kata Maya dengan suara gemetar. Namun, warga desa tidak mau mendengarkan. Mereka merasa bahwa pengusiran Nenek Siti adalah satu-satunya cara untuk mengatasi situasi ini. "Nenek Siti, kamu harus meninggalkan desa ini. Kamu telah meresahkan kami semua dengan perbuatanmu," kata Pak Lurah dengan suara tegas. Nenek Siti merasa sangat terkejut dan sedih mendengar keputusan warga desa. Ia tahu bahwa dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuatnya. Namun ia tidak menyangka bahwa warga desa akan mengusirnya. "Saya mengerti, Pak Lurah. Saya akan pergi dari desa ini. Saya hanya berharap bahwa kalian bisa memaafkan saya," kata Nenek Siti dengan suara penuh penyesalan. Dengan hati yang hancur, Nenek Siti meninggalkan desa tempat ia tinggal selama bertahun-tahun. Maya merasa sangat sedih melihat ibunya diusir dari desa. "Ibu, saya akan selalu mendukungmu. Jangan khawatir, kita akan mencari jalan keluar bersama," kata Maya dengan suara penuh kasih sayang. Nenek Siti merasa sangat bersyukur atas dukungan Maya. "Terima kasih, Maya. Ibu merasa sangat bersalah atas semua ini. Ibu hanya berharap bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita," kata Nenek Siti dengan air mata mengalir di pipinya. Setelah diusir dari desa, Nenek Siti merasa terpukul dan hancur. Ia merasa bahwa hidupnya telah berubah menjadi mimpi buruk karena kesalahan yang telah ia lakukan. Dengan hati yang berat, Nenek Siti memutuskan untuk pergi ke kota tempat anak sulungnya, Rina, tinggal. Ia berharap bahwa Rina dapat memberinya tempat tinggal sementara dan dukungan yang ia butuhkan. Nenek Siti dan Maya mengucapkan selamat tinggal kepada desa mereka dan berangkat menuju kota. Perjalanan mereka penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran tentang masa depan. Nenek Siti merasa bersalah telah menyebabkan masalah besar bagi desa dan kecewa dengan dirinya sendiri. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di kota tempat Rina tinggal. Nenek Siti merasa sedikit lega melihat kota yang ramai dengan banyak orang dan aktivitas. Ia berharap bahwa tempat baru ini akan memberikan harapan baru bagi mereka. Nenek Siti dan Maya tiba di rumah Rina dengan perasaan campur aduk. Rina menyambut mereka dengan penuh perhatian dan kasih sayang. "Ibu, Maya, apa yang terjadi? Kenapa kalian datang ke sini dengan tiba-tiba?" tanya Rina dengan suara penuh kekhawatiran. Nenek Siti merasa canggung, namun ia tahu bahwa ia harus mengungkapkan kebenaran kepada Rina. "Rina, Ibu telah melakukan kesalahan besar di desa. Ibu menggunakan guna-guna untuk membuat Rian mencintai ibu. Tapi guna-guna itu malah mengenai bujang dan menyebabkan kekacauan di desa. Warga desa mengusir ibu karena perbuatan ibu yang meresahkan," kata Nenek Siti dengan suara penuh penyesalan. Rina terkejut mendengar pengakuan ibunya. Ia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. "Ibu, ini adalah masalah yang serius. Tapi, ibu tetaplah ibu kami, dan kami akan selalu mendukungmu. Kita harus mencari jalan keluar dari situasi ini," kata Rina dengan suara tegas namun penuh kasih sayang. Nenek Siti merasa terharu mendengar kata-kata Rina. "Terima kasih, Rina. Saya merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatan saya. Saya hanya berharap Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita," kata Nenek Siti dengan air mata mengalir di pipinya. Rina memberikan tempat tinggal sementara bagi Nenek Siti dan Maya. Meskipun hidup di kota lebih sulit dan penuh tantangan,
Mereka berusaha untuk tetap kuat dan tabah. Nenek Siti merasa bahwa dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuatnya dan mencari cara untuk mengatasi situasi ini. Selama tinggal di rumah Rina, Nenek Siti berusaha untuk mencari ketenangan batin. Ia mengikuti pengajian di masjid setempat dan berdoa dengan penuh harapan. Nenek Siti berharap bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi dan memberinya kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Selama tinggal di kota bersama Rina, Nenek Siti berusaha untuk mencari ketenangan batin dan memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Meskipun hidup di kota tidak mudah, Nenek Siti merasa bersyukur atas dukungan dari anak-anaknya, terutama Rina dan Maya. Nenek Siti seringkali menghabiskan waktu dengan berdoa dan merenung. Ia berharap bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi dan membimbingnya menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, perasaan bersalah dan penyesalan terus menghantui hatinya. Kesehatan Nenek Siti mulai memburuk seiring berjalannya waktu. Beban mental dan fisik yang ia rasakan membuatnya semakin lemah. Rina dan Maya merasa sangat khawatir melihat kondisi ibu mereka yang semakin memburuk setiap harinya. Suatu hari, saat Nenek Siti sedang duduk di kursi di teras rumah, Rina dan Maya duduk di sebelahnya. "Ibu, kami akan selalu mendukungmu. Tolong jaga kesehatanmu dan jangan terlalu memikirkan masa lalu," kata Rina dengan suara penuh kasih sayang. "Benar, Bu. Kami mencintaimu dan kami ingin melihatmu bahagia," tambah Maya dengan senyum lembut. Nenek Siti merasa terharu mendengar kata-kata anak-anaknya. "Terima kasih, Rina, Maya. Ibu merasa sangat beruntung memiliki kalian. Ibu hanya berharap bahwa Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita semua," jawab Nenek Siti dengan suara lembut namun lelah. Meskipun Nenek Siti berusaha tetap kuat, tubuhnya semakin lemah dan kesehatannya semakin memburuk. Suatu malam, Nenek Siti merasa sangat sakit dan sulit untuk bernapas. Rina segera memanggil dokter, namun kondisinya semakin parah. Dengan air mata yang mengalir di pipi, Nenek Siti berbisik kepada anak-anaknya. "Rina, Maya, ibu merasa bahwa waktu ibu sudah tidak lama lagi. Tolong maafkan ibu atas semua kesalahan yang telah ibu buat. Ibu sangat mencintai kalian," kata Nenek Siti dengan suara lemah. Rina dan Maya menggenggam tangan ibu mereka dengan penuh kasih sayang. "Ibu, kami menyayangimu. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kami hanya ingin melihatmu tenang dan bahagia," kata Rina sambil menahan air matanya. "Ibu, kami akan selalu mengenangmu dengan penuh cinta. Jangan khawatir, kami akan menjaga satu sama lain," tambah Maya sambil terisak. Dengan senyum lemah, Nenek Siti menutup matanya untuk terakhir kalinya. Ia meninggalkan dunia ini dengan penuh penyesalan namun juga harapan bahwa anak-anaknya akan menjalani hidup yang lebih baik. Kehilangan Nenek Siti adalah pukulan berat bagi Rina, Maya, dan seluruh keluarga. Mereka merasa sangat kehilangan sosok ibu yang penuh kasih sayang. Namun, mereka juga tahu bahwa Nenek Siti sudah tenang di sisi Tuhan. Nenek Siti dimakamkan di pemakaman kota, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Mereka memberikan doa dan harapan terbaik untuk kedamaian Nenek Siti di alam sana. Rina dan Maya berjanji untuk selalu menjaga satu sama lain dan melanjutkan hidup dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Meskipun hidup tanpa Nenek Siti terasa hampa, anak-anaknya berusaha menjaga kenangan indah bersama ibu mereka. Mereka tahu bahwa cinta Nenek Siti akan selalu hidup dalam hati mereka, memberikan kekuatan dan harapan dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.